Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon Jasila, NIM 1118053. Izin menjelaskan sedikit makalah saya. Poin yang pertama yaitu peradilan pertama di masa pra-Islam. Peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau pernah menjadi hakim dalam perselisihan kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil. Namun peradilan pada masa itu belum dikatakan peradilan yang dikenal seperti sekarang, karena pada saat itu jumlah manusia masih sedikit. Selanjutnya, hakim pertama yang disebut dalam sejarah kemanusiaan yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dijelaskan untuk menjadi seorang hakim harus dapat mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi agar dapat mendengarkan pendapat mereka. Selanjutnya poin yang kedua yaitu peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Dijelaskan bahwa sejarah peradilan sudah ada sejak adanya manusia di dunia. Peradilan pada masa ini telah memiliki lembaga peradilan yang sedemikian rupa terorganisir dengan memiliki undang-undangan ataupun peraturan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh qadhi. Adapun qadhi sendiri yaitu orang yang diangkat negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bangsa barat juga menjelaskan bahwa peradilan di barat telah mempunyai teknik dan mengambil keputusan dan alat-alat pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradilan dalam masa ini telah ada walaupun masih sederhana. Hal-hal yang paling diperhatikan pada masa ini yaitu pada qadhi. Bagi mereka, qadhi harus memiliki kemampuan dan baik akhlaknya. Maka seorang tidak akan diangkat menjadi qadhi apabila ia tidak mempunyai kemampuan di bidang ini. Selain itu juga diperhatikan pula tentang kecerdasannya, kecerdikannya, keluasan ilmunya. Selain itu juga diperhatikan pula seorang qadhi itu harus diliputi situasi yang menjamin kebebasan dirinya dalam melaksanakan tugas yang suci. Semakin tinggi kemajuan bangsa, maka akan semakin besar juga jaminan-jaminan tersebut yang diperoleh oleh qadhi. Sudah sangatlah jelas bahwa sejak dulu para qadhi memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu peradilan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Bangsa jahiliyah yaitu termasuk dari bangsa Arab. Secara geografis negara Arab digambarkan seperti 4 persegi panjang yang berakhir di Asia Selatan. Bangsa Arab sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh gurun pasir yang sangat luas dan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga orang-orang Arab terkenal sebagai orang yang zalim dan keras. Walaupun demikian, dapat digambarkan secara singkat tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam sebagai berikut. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam
dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganut paham kekuasaan. Yang kedua, politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Dan yang keempat, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Namun kondisi sosial bangsa Arab pada masa itu tidak menyenangkan dan menganut hukum rimba. Kenyamanan hidup tidak ada sehingga banyak yang menganggap masa itu adalah masa kegelapan. Meskipun demikian, ada juga bangsa Arab yang masih mempertahankan akidah dan mengikuti ajaran Ibrahim. Mereka disebut Al-Hunafah, di antara mereka adalah Umar ibn Naufal dan Zuhair ibnu Abi Salma. Dalam bidang muamalah, kebiasaan mereka adalah dibolehkan transaksi mubadalah, jual beli, kerjasama pertanian. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Penyelenggaraan peradilan pada masa jahiliyah ada beberapa bentuk, antara lain yaitu yang pertama, badan hukum. Lembaga ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu golongan di antara golongan-golongan Quraisy. Yang kedua yaitu badan ihtikan dan Quron. Dan yang terakhir yaitu Dewan Mazalim. Dewan ini mungkin ditiru bangsa Arab. Sekian sedikit penjelasan dari saya.